The doors on the right side will open. Hello everybody, welcome to Japan Vlog Day 2. Hari ini aku yuk bareng sama suami aku untuk jalan-jalan di sekitaran Gunung Fuji. Ini pertama-tama aku harus kumpul dulu di stasiun Tokyo. Cek 5 tadi tuh disuruh naik ke atas. Kalau misalnya gak berantem, aku lagi nyari jalan di stasiun kereta di Jepang. Itu keren banget. Sekarang kita lagi lari-lari menuju ke depan stasiun Tokyo yang jadi titik kumpul kita buat trip klub hari ini. Clearly, right? It's only 90 days in 1 year. You can see the Mount Fuji clearly. I mean, other 19 days, you can see nothing, and every scenery spot around Mount Fuji area exists. 776, right? And Oshinaka was a place during ancient Japan. People climbed the Mount Fuji, not for sightseeing. Right? It's one of the pilgrims for the Buddhist or Shinto. One of the pilgrims and part of this, spiritual. Setelah 2 jam perjalanan, sampai juga di Oshinohakai. Oshinohakai adalah desa mata air yang super jernih di kaki Gunung Fuji. Di sini kamu bisa lihat kolam-kolam alami, rumah tradisional Jepang, dan pemandangan Fuji yang kayak tadi, super cantik kan? Tempatnya tenang, fotogenik, dan kalau kamu ke daerah Fuji, wajib banget sih kunjungin area ini. Di area ini juga ada Hanoki Bayashi Museum yang ada di Oshinohakai. Di dalamnya kamu bisa lihat perabotan dan alat-alat lama yang udah dipakai ratusan tahun lalu. Terus ada spot foto dan juga view yang bagus banget dari sini. Tapi karena aku nggak cukup waktunya, jadi ya aku jalan-jalan aja sama suami aku. Sama abang. Hakai dalam bahasa Jepang artinya 8. Jadi, area Oshinohakai ini adalah 8 pons yang berasal dari air lelehan salju Gunung Fuji. Ini adalah salah satu pons yang aku datangi, namanya Choshika Pons. Ini juga salah satu pons di Oshinohakai. Crystal clear water straight from Mount Fuji, so peaceful and beautiful. Rasanya kayak waktu jalan lebih pelan aja gitu sambil liatin air yang bening banget, sampai semua apa yang ada di dasar kolam kelihatan jelas kayak gini. Ini area food courtnya Oshinohakai. Di sini banyak jajanan lokal dan tempat duduk buat kamu istirahat sebelum keliling-keliling lagi di sekitar sini. Banyak banget jajanan di sini. Ada soba udon, ada ikan-ikan gitu. Aku nggak tahu itu ikan apa. Ada dango, ada roasted mochi, ada es krim, ada snack-snack lokal. Ada minuman banyak deh, tapi aku nggak sempat belanja di sini karena aku cuma dikasih waktu kayaknya cuma setengah jam deh di sini. Padahal lucu-lucu banget ya. What's the number, everyone? One. Yeah. This one. Okay, thank you. Tempat makannya ini udah disediain sama vendornya. Jadi kita tinggal milih menu makanannya, terus pas begitu datang udah jadi deh makanannya, udah langsung bisa kita makan. Kita pesen 2 tipe makanan. Aku pesen yang kayak sup-sup gitu, abang pesen unagi. Udah kenyang, aku lanjut foto-foto lagi. Di sini tuh Gunung Fuji selalu kelihatan dari sisi manapun. Dimanapun aku berdiri, Fujinya tuh kelihatan gede banget dan selalu kelihatan cakep. Lagi jalan.
buat ke arah Kurayama. Ini salah satu hidden spot autentik pas aku lagi mau jalan ke arah Kurayama. Ada sungai kecil yang ujungnya ini mengalir ke kolam-kolam di Oshinohakai. Jalur airnya itu masih satu keluarga sama mata air Fuji. Nah, sekarang ini kita di Honcho Street View, di iconic Fuji Street View, salah satu spot Fuji paling viral. Kelihatan kan, ini aja banyak yang foto-foto dari ujung jalan. Gunung Fuji kelihatan jelas banget, makanya semua orang berhenti buat foto di sini. And tada, sampai juga akhirnya kita di gerbang arah Kurayama Shengen Park. Ini namanya gerbang Tori. Gerbang tadi itu adalah simbol masuk ke kawasan Shrine, dimana itu jadi pengingat bahwa kita lagi melangkah dari dunia biasa ke tempat yang lebih sakral. Sebelum masuk Shrine, biasanya ada Chozuya atau tempat ritual buat cuci tangan di kuil sebelum berdoa. Airnya keluar dari patung naga. Selain Chozuya, ada juga Ema dan Omikuji. Orang Jepang biasanya nulis doa di papan kayu terus digantungin deh di sini. Nah, biasanya kalau ada kertas-kertas kecil gitu, biasanya itu adalah ramalan. Kalau jelek biasanya diikat supaya nasib buruknya nggak kebawa katanya. Ini aku lagi on the way menuju ke tempat arah Kurayama Shengen Parknya dari tempat parkiran bis. Di sini dipandu banget ya sama tour guide-nya, jadi kita diarahin jalannya, jadi otomatis kita nggak bakalan tersesat. Anyway, menurutku sih Klook Trip ini cukup worth it ya. Dengan harga segitu kita benar-benar udah tinggal duduk dan tahu sampai aja. Nah, cuman sebenarnya aku belum pernah sih ngitung kalau misalnya pakai kereta sendiri itu lebih murah apa enggak. Coba dong komen di bawah buat kamu yang pakai kereta. Dan ini dia tangga menuju ke arah Kurayama Shengen Park. Tangga panjang yang selalu muncul di vlog-vlog setiap orang. Dan sekarang aku ada di sini sendiri. Tangga ini jumlahnya ratusan dan setiap beberapa langkah kamu bisa lihat pemandangan yang berbeda-beda. Ada pohon cedar yang tinggi. Terus ini karena jam 12 siang ya, jadi sinar mataharinya lumayan agak terik. Kita mulai terang banget. Lumayan banget. Cantik banget ya. Even I take picture here. Mana suamiku? Tada. Woo! Udah capek banget. Udah ngos-ngosan. Sepertinya yang belakang udah kehabisan nafas. But look at that. In our back. How's that? Gimana? Gimana sayang? Gak bisa nafas. Gak bisa. Setelah naik sekitar 400-an anak tangga, akhirnya kita sampai juga di depan Shurito Pagoda. Bangunan 5 tingkat ini dibangun sebagai monumen perdamaian dan bentuknya cantik banget dari setiap sudutnya. Warna merah yang kontras dengan langit biru dikelilingi pohon yang membuat suasananya lebih tenang dan sakral. Ini kita lagi naik tangga menuju ke satu viewpoint yang paling terkenal di sini, yaitu spot tempat pagoda dan gunung Fuji yang kelihatan dalam satu frame. Nah, nanti gantian sama Mbak ini. Udah mau rekam. Ayo, tuh, sana. Namanya juga tempat wisata. Ya pasti banyak orang lah. Susah kalau mau nyari tempat yang benar-benar kosong. Tapi dengan lihat pagoda dan gunung Fuji secara langsung kayak gini aja udah bikin aku ngerasa seneng banget. Walaupun gak dapet spot foto yang paling bagus karena banyak yang bocor. Akhirnya kita coba buat selfie aja deh, tapi agak kepotong gunung Fuji, tapi nggak apa-apa. Karena udah keburu siang, terus ini penuh banget. Mau foto-foto juga susah banget. It's okay because we got the view. Udah mau pulang, kita udah cukup di atas karena terlalu penuh banget, jadi sekarang kita turun, tapi turunnya nggak terlalu sesusah tadi. Jalannya sekarang
lebih landai, lebih enak, lebih comfy. Tapi Gunung Fujinya udah nggak kelihatan. Sekarang ini my view. Pas pulang aku nyempetin buat beli buah yang tadi waktu jalan ke atas aku lihat. Ini lihat menarik banget sih buahnya. Ada apel, ada jeruk, ada strawberry. Habis makan buah seret, kita coba buat beli air dulu. Kalau kamu nggak pakai trip, biasanya kamu turun di stasiun ini kalau ke Fuji. Next spot adalah area Oishi Park atau Lake Kawaguchiko, salah satu spot terbaik di area sekitar Gunung Fuji juga. Kawaguchiko ini adalah salah satu dari Fuji Five Lakes dan punya pantulan Fuji yang paling stabil karena airnya tenang. Dan banyak orang juga yang bilang kalau mau lihat cermin Gunung Fuji, ini tempatnya. Oishi Park ini adalah tempat yang tiap musim bakalan beda view-nya. Kalau kamu datangnya pas winter kayak aku gini, view-nya adalah ilalang dan ada salju di Gunung Fujinya. Kalau datangnya spring, ada bunga sakuranya. Kalau summer, terkenal banget sama lavendernya. Autumn terkenal sama daun momiji yang warnanya merah dan orange. Jadi rasanya pengen kesini tiap musim biar bisa lihat langsung view-nya yang beda-beda itu. Air Gunung Fuji. Sampel apa? Bukan Jepang namanya kalau nggak jajan di vending machine. Kita beli minum dulu di vending machine. Terus milihnya gimana? Pencet aja. Gimana ininya? Iya. Tarik. Udah deh, dari Oishi Park kita langsung menuju ke spot tempat selanjutnya. Sepanjang jalan kita ngelilingin Lake Kawaguchiko dan Masya Allah magical banget. Ini bener-bener unreal sih view-nya. Spot selanjutnya adalah spot terakhirku di klub trip ini, yaitu Lawson Fuji Kawaguchiko. Ini sih sebenarnya ya udah ada Lawson, belakangnya view-nya Gunung Fuji gitu doang. Tapi nggak tahu kenapa deh sampai sekarang viral banget. And that's the end of my Fuji trip. Seru banget, capek dingin tapi seru banget. Setiap tempat tuh estetik semua. Makasih ya yang udah ikut jalan-jalan bareng aku. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye.